أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله. Pada kesempatan di pagi hari ini, alhamdulillah kita hendak melanjutkan qiraah kita pada kitab Qawaidut Tauhid, dan kita sudah masuk pada kaidah Tauhid al-Asma' was Sifat. Dan sekarang kita masuk pada Al-Qa'idatus Sadisatu wal Ishrun. Kaidah yang ke-26. Pada kaidah ke-26 ini membicarakan tentang sifat-sifat yang atau lafaz-lafaz yang tidak disebutkan di dalam dalil secara khusus, maka kita juga berhenti dari mengucapkan lafaz tersebut. Kita tidak menetapkannya, kita juga tidak menafikan maknanya. Tetapi kita perinci terkait dengan maknanya. Kalau yang dimaksudkan makna yang hak, maka kita terima. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah makna yang batil, maka kita menolaknya. Jadi nanti ada lafaz-lafaz yang digunakan oleh ahlul bidah, yang dimana lafaz ini memiliki makna yang hak di satu sisi, tetapi di sisi lain dia memiliki makna yang batil. Maka harus diperinci, kalau yang dimaksudkan adalah makna yang hak, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau yang dimaksudkan adalah makna yang batil, maka ya kita tolak. Jadi pada pertemuan yang sebelumnya, kita telah sebutkan bahwa ada sifat-sifat yang ditetapkan oleh nas. Dan sifat tersebut adalah sifat kesempurnaan dari segala sisinya. Maka kita wajib menetapkannya. Yang kedua, ada sifat-sifat yang dinafikan oleh nas. Dan dia adalah makna kekurangan dari segala sisinya. Maka juga kita menafikannya secara mutlak, sebagaimana dinafikan oleh nas. Nah, nanti ada juga, kita sudah bahas cukup panjang, Asyik membahas sifat-sifat yang disebutkan oleh nas. Dia memiliki makna yang sempurna di satu sisi, atau dia menunjukkan makna kesempurnaan di satu sisi,
Tetapi di sisi lain dia menunjukkan makna kekurangan. Maka sifat yang disebutkan nas yang menunjukkan makna kesempurnaan di satu sisi dan kekurangan di sisi yang lain, kita tetapkan yang menunjukkan kesempurnaan. Adapun yang menunjukkan kekurangan, maka kita tidak tetapkan sebagaimana pada pembahasan sebelumnya. Jadi sifat Allah yang ditetapkan oleh nas ada 3 tadi kriterianya. Yang menunjukkan sifat kesempurnaan ditetapkan, yang menunjukkan sifat kekurangan secara mutlak kita nafikan, yang memiliki makna kesempurnaan di satu sisi dan memiliki makna kekurangan di sisi yang lain, kita tetapkan yang makna kesempurnaan. Nah, sekarang membicarakan tentang yang nggak ada nas. Ya, sifat-sifat itu disebutkan, tapi tidak ada dalil khusus, tidak ada nas khusus. Maka pada bab atau pada kaidah yang ke-26 ini itu pembahasannya. As-sifatul lati lam yarid fiha dalilun bi khususiha. Sifat-sifat yang tidak datang dalil terkait dengan sifat itu secara khusus. Natawaqqafu fi lafziha, maka kita pun berhenti. Terkait dengan lafaz sifat tersebut kita berhenti. Fala nuthbitu, kita tidak langsung menetapkannya. Wala nanfihi, dan kita juga tidak langsung menafikannya. Wa nastafsilu fi ma'nahu, dan kita memperinci maknanya. Fa in urida bihal haqqu, apabila yang dimaksudkan adalah hak, qabilnahu, maka kita terima. Wa in urida bihal batil, dan apabila yang dimaksudkan dari sifat tersebut yang enggak disebutkan dalam nas secara khusus adalah makna yang batil, maka ya radadnahu, kita menolaknya. Naqul, kami berkata, hunaka alfazun, di sana ada lafaz-lafaz, takallama biha ahlul bid'ah, yang di mana para pelaku kebid'ahan, idza takallama biha ahlul bid'ah, yang di mana para ahlul bid'ah membicarakannya, mengatakannya. Ada lafaz-lafaz yang ahlul bid'ah mengucapkannya. Idza fatahta al-Qur'ana, yang apabila engkau buka Al-Qur'an, minal Fatihati, dari surat Al-Fatihah, ilan Nasi, sampai surat An-Nas, wa bahatha fis sunnati, dan engkau cari di dalam sunnah, lan tajida nassan, engkau tidak akan mendapatkan nas, dalil, la fil Qur'an, tidak ada dalam Al-Qur'an, wala fis sunnah, tidak ada juga di dalam sunnah, nas yuthbitu, yang menetapkan hadis sifata, sifat ini, lillahi, bagi Allah, au yanfiha, atau menafikannya, anhu, dari Allah Subhanahu wa taala. Falaysa laha dalilun bi khususya, maka dia tidak ada dalil secara khusus terkait sifat-sifat ini. La fil Qur'an, enggak ada dalil dalam Al-Qur'an, wala fis sunnah, dan juga tidak ada di dalam sunnah dalil. Fanahnu nuthbitu lillahi al-wajha, kita menetapkan sifat wajah bagi Allah, lianna fil adillah dalilun bi khususi, karena ada dalam dalil yang menunjukkan secara khusus sifat wajah itu. Wa nuthbitu, dan kita menetapkan lillahi, bagi Allah, al-yada, tangan. Lianna fil adillati, karena dalam dalil-dalil, dalilun, ada dalil, yadullu alaiha, yang menunjukkan kepadanya, kepada sifat tangan itu, bi khususi, secara khusus. Lakin hadhihi as-sifatu, tetapi sifat-sifat ini, ya takallamu biha ahlul bid'ah, ahlul bid'ah berbicara atau mengucapkan sifat-sifat ini, mereka membuat atau mengucapkan kalimat-kalimat tentang sifat-sifat Allah yang enggak ada dalilnya.
Wa yarudduna biha bisababiha, dan mereka membantah dengan sebab sifat yang mereka sebutkan ini. Mereka membantah katsiran minas sifati tsabitati, banyak sifat yang telah tetap fil kitabi di dalam Al-Quran, was sunnati dan di dalam as-sunnah. Walau nazarna fil wahyaini, kalau kita melihat kepada dua wahyu, Qur'anan wa sunnatan, itu Al-Quran dan sunnah, lan najida laha dzikra, kita tidak akan mendapati sifat yang dibicarakan oleh ahlul bid'ah ini disebutkan. Wala athara, dan juga nggak ada asarnya, yang nggak ada jejak-jejaknya, nggak ada dalam Al-Quran sunnah. Walam nasma' laha khabara, dan kita tidak pernah mendengar informasi tentang sifat ini. La wujuda laha bi'ainha, yang juga nggak ada ini sifat ini, nggak ada disebutkan Al-Quran sunnah, nggak ada. Fanaqulu, maka kita katakan, fi hadhihi sifat, terkait dengan sifat-sifat ini, allati lam yarid fiha dalilun bi khususnya, yang tidak ada datang dalil secara khusus. Ya naqul, kita katakan, madhabu ahlus sunnati wal jama'ati fiha, madhabnya ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan sifat yang tak ada dalil yang khusus menyebutkannya. Qalu, ahlus sunnah berkata, la narudduha mutlaqan, kita tidak menolaknya secara mutlak. Wala nanfiha mutlaqan, kita juga tidak menafikannya secara mutlak. Lianna al-Qur'an, karena Al-Quran tidak, lam yarid, tidak datang binafiha, menafikannya. Wala nuthbituha mutlaqan, kita juga tidak menetapkannya secara mutlak. Lianna al-Qur'an, karena Al-Quran lam yarid bi itsbatiha, tidak datang menetapkan sifat-sifat tersebut juga. Faqalu lana fiha madhhabani. Maka faqalu, maka Ahlussunnah berkata, lana fiha madhhabani. Kita dalam hal sifat-sifat yang tidak disebutkan dalil secara khususnya, ada dua madhab. Yaitu yang pertama, madhabun yakhussu alfadhaha, madhab yang mengkhususkan lafad-lafadnya, tarkibat al-lafzi, yaitu susunan lafad, majmu'ata huruf al-lafziyah, dan kumpulan hurufnya, huruf-huruf lafadnya. Ini mazhab terkait lafaz. Wa madhhabun yakhussu ma'aniha, itu madhab yang terkait dengan maknanya. Fa amma madhhabu ahli sunnati fi al-fadhiyah, adapun madhab ahli sunnah dalam lafaz-lafaz sifat yang nggak ada dalilnya secara khusus ini, faqalu, maka ahli sunnah berkata, nahnu natawaqqafu fih, kita berhenti. Fala nuthbitu, kita tidak tetapkan, kita tidak menetapkannya, wala nanfihi, dan kita juga tidak menafikannya. Mithlu lafz, ini perhatikan, di sini Asy-Syaikh kasih contoh, lafad, mithlu lafzi al-jihah, seperti lafad al-jihatu, jihah, ya diterjemahkan arah. Nah ini. La nuthbituhu, kita tidak menetapkannya. Fanaqulu, sehingga kita berkata, Allahu fi jihatin, Allah ada pada satu arah. Wala nanfihi, kita juga tidak menafikannya. Fanaqulu, lantas kita katakan, Allahu laisa fi jihatin, Allah tidak ada pada arah tertentu. Karena memang ini nggak ada dalilnya, ini al-jihah. Fal-lafdhu natawaqqafu fihi, maka lafaznya kita berhenti terkait dengan lafaz tersebut. La nuthbituhu lillahi jalla wa'ala, kita tidak menetapkan bagi Allah jalla wa'ala. Li'adami wurudil adillati, karena nggak adanya dalil-dalil. Bi'ithbatihi bi'ainihi, yang menetapkan ini lafaz ini nggak ada. Wala nanfihi anillahi, dan kita tidak menafikannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Juga karena li'adami wurudil adillati binafihi, karena tidak adanya dalil-dalil yang datang menafikan yang nggak ada. Jadi kita tidak tetapkan kata jihah ini, arah ini, kita juga tidak menolaknya.
Wa kadzalika, karena ini seringkali nanti dijadikan senjata atau kaidah oleh ahlul bid'ah. Allah ada tanpa arah. Sehingga ketika mereka mengatakan tanpa arah, akhirnya mereka pun menafikan istiwanya Allah di arash. Ya. Mereka menafikan hal tersebut dengan lafaz jihah ini nantinya. Arah ini. Allah ada tanpa arah. Kalau Allah ada dengan arah, berarti ya mirip makhluk. Kaidah-kaidah batilah. Wa kadzalika lafdhu al-hayyizu. Begitu juga lafaz al-hayyizu. Ini al-hayyizu ini bisa berarti apa? Yang tergabung satu dengan yang lainnya. Tapi bisa juga berarti yang terpisah. Ya al-hayyiz ini. Fala naqulu, maka kita tidak katakan Allahu fi hayyizin. Allah pada satu al-hayyiz tadi kita katakan yang tergabung, yang tersusun dari sesuatu yang tersusun, ada pada sesuatu yang tersusun. Fanuthbitu, lalu kita tetapkan. Wala naqulu, dan juga kita tidak mengatakan Allahu laisa fi hayyizin fananfi. Kita juga tidak katakan Allah tidak pada sesuatu yang tersusun sehingga kita menafikannya. Fal-lafdhu, maka lafadz al-hayyizu, lafadz ini natawaqqafu fi, kita berhenti. Wa kadzalika al-makanu, begitu juga al-makan, tempat. Fala naqulu, maka kita tidak katakan Allahu fi makan. Allah ada pada tempat. Karena nanti ini Ahlul Bid'ah mengatakan kalau Anda katakan Allah di suatu tempat berarti Allah mirip makhluk, kayak itu tadi. Wala taqulu, dan juga kita tidak engkau katakan Allahu laisa fi makan, Allah tidak ada pada tempat, juga tidak begitu. Fala nuthbitu lafdzal makan, maka kita tidak menetapkan lafaz al-makan. Wala nanfi, kita juga tidak menafikannya. Nah, ini lafaz-lafaz yang seperti ini diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-alfaz al-mujmalah. Lafaz-lafaz yang global. Bisa bermakna begini, bisa bermakna begitu, bisa bermakna yang hak, bisa bermakna yang batil. Maka Syekh berkata, famadhabuna, maka madhab kita, madhab kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi hadhil alfadil mujmalati, terkait dengan lafaz-lafaz yang global ini, al-muhtamilati lil haqqi wal batil, yang mengandung hak dan batil, annana natawaqqafu fiha, kita berhenti terkait dengan lafaz-lafaz ini. Fala nuthbituha, kita tidak menetapkannya, wala nanfiha, kita pun tidak menafikannya. Ya, tadi ini 3 lafaz nih. Al-jihah, arah. Al-hayyiz, al-hayyiz ini bisa berarti ya tadi sesuatu yang terkait satu dengan yang lain, yang tersusun dan terkait satu dengan yang lain. Al-makan, tempat. Karena memang ini nggak ada dalam Al-Quran, dalam sunnah, lafaz ini nggak ada, nggak digunakan. Nah, jadi soal lafadznya kita tidak menafikan, kita tidak menetapkan. Wa amma binisbah al-ma'ani, binisbatil ma'ani, wa amma binisbatil ma'ani, adapun terkait dengan maknanya, fal wajibu alaina an nastafsila, maka wajib bagi kita untuk memperinci. Li'anna minal usulil 'ammatil kubra, karena termasuk pokok yang umum, yang besar, atau kaidah dasar yang pokok, yang umum, dan yang besar menurut Ahlus Sunnah, inda Ahlus Sunnati wal Jamaah, annal alfadhal mujmalata, bahwa lafaz-lafaz yang global seperti tadi, al-jihah, al-hayyiz, al-makan, allati tahtamilul haqqa wal batila, yang dia mengandung makna yang hak dan yang batil, la tuthbatu mutlaqan, tidak ditetapkan secara mutlak, wala tunfa mutlaqan, dan juga tidak dinafikan secara mutlak juga. Bal hiya mauqufatun 'alal istifsali, tetapi dia ya dihentikan pada perincian.
hatta yatamayyaza haqquha, sehingga menjadi berbeda, menjadi terpisah dan menjadi berbeda haqquha yang hak, fayuqbalu maka diterima, min batiliha menjadi berbeda dengan yang batil, fayuraddu maka ditolak yang batil. Fala narudduha mutlaqan, kita tidak menolaknya secara mutlak. Lianna fiha haqqan, karena di dalamnya ada yang benar. Wal haqqu la yuraddu, sedangkan kebenaran nggak boleh ditolak. Wala naqbaluha mutlaqan, kita juga tidak menerimanya secara mutlak. Lianna fiha batilan, dan karena di dalamnya ada kebatilan. Wal batilu la yuqbalu, dan kebatilan nggak boleh diterima. Balil wajibu fihi al-istifsal. Balil wajibu fiha al-istifsal. Tetapi kewajiban terkait dengan apa tadi? Al-fad mujmallah, lafad-lafad yang global, adalah al-istifsalu, memperincinya. Wa hadhihi qa'idatu ahli sunnati wal jamaah, ini adalah kaidahnya ahli sunnah wal jamaah fil alfadil mujmallah, di dalam lafad-lafad yang global, annana nastafsilu fiha, kita memperincinya, hatta yatamayyaza haqquha min batiliha, sampai menjadi beda yang hak dan yang batil. Fayuqbalul haqqu, maka yang hak diterima, wa yuraddul batilu, dan ditolak yang batil. Bal inna min a'zamil asbabil lati dhalla biha ahlul bid'ah. Bahkan sesungguhnya termasuk sebab yang paling utama, allati dhalla biha ahlul bid'ah, yang di mana ahlul bid'ah tersesat dengannya. Sebab yang paling utama yaitu apa? Hiya tilkal alfadhul mujmallah, yaitu tadi lafad-lafad yang global. Li'annahum ma'arafu, karena mereka tidak mengetahui kaifa yata'amaluna ma'aha, bagaimana berinteraksi dengan lafad-lafad yang global itu. Wa amma ahlus sunnati, adapun ahlus sunnah, faqad qarraru fiha asla, maka telah menetapkan dasar terkait dengan lafad mujmallah. Wa wada'u fiha qanunan mustaqima, dan ahlus sunnah menetapkan terkait dengan lafad-lafad mujmallah undang-undang yang lurus. Huwa hadzal qanunul madhkur, dia adalah undang-undang yang disebutkan. Wa huwa qanunul istifsal, yaitu disebut dengan undang-undang perincian, harus diperinci. Kenapa? Fabil istifsali, maka dengan memperinci, yatamayyazul haqqu, menjadi bedalah yang hak, minal batili, dari yang batil. Fayakunu qabuluna li ba'di ma'aniha al-haqqi, maka menerimanya kita itu kepada sebagian makna yang hak. Waradduna, dan kita menolak li ba'di ma'aniha al-batilati, bagi sebagian makna yang batil. Nah, kita menerima atau menolak itu yajri ala qanunin mumdabitin, ya, berlaku di atas undang-undang yang apa? Yang mundabit itu ya artinya yang diketahui batasan-batasannya. La i'wijaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya, wala khalala, dan tidak ada cacat. Wa nadribu laka amthilatan ala hada, dan kita buatkan untukmu contoh-contoh atas hal ini. Maka fanaqul, maka kita katakan, perhatikan ini contohnya yang pertama, tadi kan disebutkan lafaz jihah, ya, arah. Al-awwalu yang pertama, lafdzul jihah, lafaz al-jihatu, arah. Apakah kita tetapkan lafaz jihah ini atau kita menolaknya? Hal nuthbituha lillah au nanfiha. Kita tetapkan lafaz ini bagi Allah atau kita menafikannya, menolaknya? Al-jawab,
Jawabannya, ammal lafdhu fa atawaqqafu fihi. Adapun lafaz jihah fa atawaqqafu fihi, maka aku berhenti. Fala uthbitu, aku tidak menetapkan, wala anfihi, saya tidak menolaknya. Ya udah, itu aja. Tawakuf, berhenti. Kita nggak menerima, kita juga tidak menolaknya. Fala aqulu, maka aku tidak mengatakan Allahu fi jihatin. Allah ada pada suatu arah. Fa uthbitu, lalu kemudian saya tetapkan. Wala aqulu, dan saya juga tidak mengatakan Allahu laisa fi jihatin. Allah tidak ada pada satu arah. Fa anfi, maka saya menafikan, meniadakan atau menolak. Saya tidak katakan begitu. Lafadznya tidak saya tetapkan. Wa ammal makna, tidak ditetapkan juga tidak ditolak. Wa ammal makna, adapun maknanya, fastafsilu fihi, maka saya memperincinya. Lianna lafdzal jihati, karena lafadz jihad, laisat ma'anihi kulluha haqqun. Nah, laisat ma'anihi lianna lafdzal jihati, karena lafadz al-jihah arah, laisat ma'anihi kulluha, makna-maknanya seluruhnya tidaklah haqqan. Mestinya begitu. Hak, maknanya semuanya, tidak seluruhnya benar. Wala kulluha, dan juga tidak semua, wala kulluha ma'aniha batilah. Wala kullu ma'aniha batilah, dan juga tidak semua maknanya batil. Jadi lafadz jihah maknanya tidak seluruhnya benar, tidak seluruhnya juga salah. Fala budda hina idzin an numayyizal haqqa minal batil. Maka ya kalau begitu kita harus membedakan mana yang hak, mana yang batil. Faqul, maka aku katakan liman qala, kepada orang yang berkata Allahu fi jihatin, Allah ada pada suatu arah. Kita tanya kepada dia, hal ta'ni bi annahu fi jihati suflin, apakah kau maksudkan Allah di arah itu Allah pada arah bawah? Kita tanya sama orang yang mengatakan bahwa Allah ada pada arah. Fa in qala, kalau dia mengatakan na'am, ya Allah di arah bawah, fanaqul, maka kita katakan hadza ma'nan la yaliqu billah. Ini makna tidak sesuai dengan keagungan Allah. Lianna sufla naqsun, karena bawah itu adalah kekurangan. Wallahu ta'ala munazzahun, ya ini munazzahun ya. Yang benar ini munazzahun. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun, ini disucikan ani naqsi, dari kekurangan. Fa abtalna hadzal makna, maka kita batalkan makna yang pertama ini. Kalau dia katakan arah adalah Allah di arah bawah. Ya, fa abtalna hadzal makna al-awwala, maka kita batalkan makna yang pertama ini mim ma'anil jihati, dari makna arah. Li'adami sihhati wasfillahi ta'ala, karena tidak sahnya mensifati Allah dengan sifat yang kekurangan, yaitu arah bawah. Ya, ini makna yang pertama. Kalau yang dia maksudkan arah adalah jihatu as-sufli, ya, maka ini kita tolak. Ya, ini kita tolak. Al-makna tsani, makna yang kedua. Makna tsani, makna yang kedua dari makna jihah. Kita tanya kepada orang yang mengatakan Allah pada arah. Hal ta'ni biha, apakah engkau memaksudkan dengan kata arah tadi adalah jihata ulu, arah atas. Jihata ulwin, arah atas. Ya, muhitatan billahi jalla wa'ala, yang meliputi Allah, yang mengelilingi Allah. Apakah yang dimaksud dengan
Allah ada pada arah di sini adalah arah yang di mana atas tetapi Allah diliputi, yaitu dikelilingi oleh makhluknya. Artinya dalam bahasa kita sebagai makhluk ya ruang geraknya Allah terbatas. Apakah itu maknanya? Fa'in qala na'am, kalau dia mengatakan yang dimaksud arah adalah seperti itu, ya, fa'aqul, maka aku katakan hadza batilun aidan, ini juga batil. Lianna Allah la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi jalla wa ala. Karena Allah jalla wa ala la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada satupun makhluk yang mengelilingi Allah, meliputi Allah. Maka ini makna juga tidak benar, kita tolak. Wa ammal makna salis, makna yang ketiga, fahuwa ayyaqul, yaitu dia berkata, a'ni bil jihah, yang saya maksudkan dengan kata-kata arah, annallaha fawqal alam, bahwa sesungguhnya Allah di atas alam. Mustawin ala arsy, beristiwa di atas arasnya. Ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Fa in kana yuridu hadzal ma'na, apabila orang yang mengatakan arah bagi Allah memaksudkan makna ini, dia menginginkan makna ini, makna yang ketiga ini, fanaqulu, maka kita katakan hadzal makna haqqun, ini makna benar. Ay anna Allah fi jihatil ulwil mutlaq, bahwa Allah Subhanahu wa taala di arah atas, tinggi yang mutlak. Walakinnana la nu'abbiru an hadzal ma'na al-haqq bilafdhin muhtamilil haqqi wal batil. Tetapi kita tidak mau mengucapkan terkait dengan makna yang hak ini dengan lafaz yang mungkin benar, mengandung kebenaran dan mengandung kebatilan. Yaitu tadi lafaz jihad tadi kan mengandung makna yang benar, mengandung makna yang enggak benar. Nah, kita tidak mengatakan Allah ada pada arah, tidak. Bal nu'abbiru anhu, tetapi kita mengungkapkannya bil alfadil waridati, dengan lafaz yang sudah ada datang fil kitabi, di dalam Al-Quran was sunnati, dan sunnah. Fanaqulu kama qala ta'ala, maka kita katakan sebagaimana firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Katakan yang maha tinggi, enggak perlu Anda mengatakan Allah arah, ya, ada pada satu arah. Wa naqulu, dan kita katakan wa huwal aliyul kabir, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa naqulu, dan kita katakan juga ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Ya, kita katakan sebagaimana yang datang dalil, di atas, maha tinggi. Jangan katakan bahwa Allah ada pada arah. Karena arah itu masih bisa bermakna yang hak, bisa bermakna batil. Fallahu fil uluwil mutlaq. Allah berada pada ketinggian yang mutlak. Walidzalika fanahnu nusyiru ila Allahi bid-du'a. Oleh karena itu kita berisyarat kepada Allah tatkala berdoa. Wa nusyiru ilaihi bi isyarati tauhid fit tasyahhud wa ghairi, dan kita berisyarat dengan isyarat tauhid dalam tasyahud dengan jari kita atau selain tasyahud, mengisyaratkan Allah di tempat yang tinggi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lil jariyati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak perempuan, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, budak perempuan ini katakan di langit. Yang dimaksud di langit ini ya maksudnya tadi di atas langit, tidak diliputi oleh langit. Faqala li sayyidiha, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada
tuannya jariyah ini, a'tiqha, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah, karena dia adalah budak yang beriman. Fal'ulu lafzun muttafaqun ala isti'mali. Al-ulu adalah lafaz yang disepakati penggunaannya. Fi haqqillahi ta'ala, terkait dengan Allah Ta'ala. Kitaban wa sunnatan, baik dalam Al-Quran, baik dalam sunnah, telah digunakan lafaz ini. Lafaz al-ulu tadi. Bal wa ajma' as-salafu, bahkan as-salaf berijma' rahimahumullahu ta'ala ala hadhihi sifat, menggunakan sifat ini dengan redaksi al-ulu. Wa hiya min a'dhami sifati, dan dia termasuk sifat yang paling agung, allati waradat laha al-adillatul katsiratu, yang telah datang menunjukkan pada sifat ini dalil-dalil yang banyak, fil wahyaini, di dalam dua wahyu Al-Quran dan Sunnah. Fala yajuzu an nahjura al-lafdha asy-syar'iyya al-wadhiha. Fala yajuzu, maka tidak boleh, an nahjura, kita meninggalkan, al-lafdha asy-syar'iyya, lafaz syar'i, al-wadhiha, yang jelas, alladzi la ijmala fi, yang tidak ada keglobalan padanya. Wa huwa lafdzul ulu, yaitu lafaz al-ulu, ketinggian. Kita nggak boleh meninggalkan lafaz ini, lalu kemudian kita berpindah ila lafzin muhtamilin, mujmalin, gharibin, alal adillati. Lafaz yang muhtamil, yang mengandung benar, mengandung hak, mengandung batil, mujmalin yang global, gharibin yang asing, alal adillati, atas dalil-dalil. Jadi dalil asing nggak ada ini. Wa ala kalamis salafi, dan juga asing pada perkataan salaf, nggak ada perkataan ini dipakai. Yaitu lafaz apa? Wa huwa lafzul jihati, yaitu lafaz arah jihah. Jadi kita nggak pakai lafaz itu, karena lafaz itu nggak dikenal. Dan juga mengandung makna yang hak dan juga yang batil. Maka gunakan lafaz yang sudah jelas. Al-ulu, fauqa, tadi kayak min fauqihim, ya, al-a'la, al-ali. Fala nastabdilu, maka kita tidak boleh mengganti alladhi huwa adna, yang rendah, billadhi huwa khair, dengan yang terbaik. Jadi jangan kita menggunakan lafaz jihah, arah, meninggalkan lafaz al-ulu, karena al-ulu jelas menunjukkan ketinggian, sedangkan al-jihah masih bisa berarti rendah. Maka yang dipakai bukan lafaz jihah, tapi al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik dengan nama seperti Al-Ali atau Al-A'la. Wa mithalun tsanin, misal yang kedua. Wa huwa qauluhum al-makan, yaitu perkataan mereka al-makan, tempat. Fal yuqalu Allahu fi makanin amla, apakah dikatakan bahwa Allah berada di satu tempat atau tidak? Ini kan juga orang-orang ahlu bid'ah menggunakan kata tempat. Allahu mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat. Nah ini nih. Al-jawab, jawabannya, naqul, maka kita katakan, ini Allah berada pada tempat atau tidak? Kita katakan, ammal makan, adapun tempat, atau kata al-makan, falana fihi madhabani, maka kita memiliki dua madhab dalam hal al-makan. Yang pertama, madhabun fi lafzihi, madhab terkait dengan lafaznya, yaitu tadi tawakuf nih. Nanti jawabannya tawakuf yang lafaz. Wa madhabun fi ma'nahu, dan madhab terkait dengan maknanya. Fa amma lafzuhu, adapun lafaznya, fa atawaqqafu fihi, maka saya tawakuf. Fala uthbitu, saya tidak menetapkannya, karena nggak ada dalil yang menetapkannya. Wala anfihi, dan juga saya tidak menafikannya, karena juga nggak ada dalil yang menafikannya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka saya tawakuf. Nggak berani mengatakan ini ya, tidak, tidak. Berhenti. Abstain. Wa amma ma'nahu, adapun makna makan, tempat, fa astafsilu fihi, maka saya memperincinya. Fa in urida bihil haqqu qabiltu, apabila yang dimaksudkan atau diinginkan dengan kata makan adalah kebenaran, ya saya terima.
Wa in kana urida bihil batilu, dan apabila yang diinginkan adalah makna yang batil, radattuhu, maka saya menolaknya. Fa in kana yuqsadu bihi makanu suflin, apabila yang dimaksudkan adalah tempat yang rendah, fa hadza ma'nan batilun, maka ini maknanya batil. Ya, jadi kalau yang dimaksud tempat adalah tempat yang rendah, bagi Allah jelas ini makna yang batil. Wa in kana yuqsadu bihi makanu ulwin, apabila yang dimaksudkan, atau bisa dibaca juga uluwin, yang dimaksudkan adalah tempat yang tinggi, tapi muhitun billah, meliputi Allah, mengelilingi Allah, fahadha ma'nan batil, ini juga makna yang batil. Bagaimana Allah diliputi makhluknya? Jadi makna yang kedua, Allah tinggi tapi diliputi oleh makhluknya. Wa in kana yuqsadu bihi istiwa'ullah ala arsyihi. Tapi kalau yang dimaksudkan tempat adalah beristiwanya Allah pada arasy-Nya, fahadha ma'nan haqqun, ini makna yang hak. Walakin naqulu lahu, tapi kita katakan kepadanya, la tu'abbir an hadzal ma'na al-haqqi bilafzin mujmalin muhtamilin lil haqq wal batil. Jangan engkau mengungkapkan makna yang benar ini, tempat yang tinggi, dengan lafaz yang global, bilafzin mujmalin, dengan lafaz yang global, muhtamilin, yang mengandung al-haq lil haqqi, yang benar, wal batil, dan makna yang batil. Karena kalau dikatakan Allah ada pada tempat, ini masih belum jelas, masih mujmal global. Kalau yang dimaksudkan tempat rendah, ini nggak mungkin, dan ini tidak boleh, wajib ditolak. Kalau dimaksudkan tempat yang tinggi, tapi Allah dikelilingi oleh makhluknya sehingga ruang geraknya terbatas, ya dalam bahasa lain begitu ya, ini juga makna yang batil. Tapi kalau yang dimaksudkan tempat adalah Allah beristiwa di arasy, ini makna hak. Tapi kita jangan menggunakan lafaz makan, tempat. Kenapa? Karena tadi, lafaz itu lafaz yang global, mengandung makna yang hak dan batil. Terus bagaimana? Ya jangan pakai lafaz Allahu fi makan, nggak usah. Balil wajibu alaika, tetapi yang wajib atas dirimu adalah an tu'abbiru anhu, engkau mengungkapkannya, bima warada fil kitab wa sunnah, dengan apa yang telah datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yaitu apa? Wa huwa lafdhu, yaitu lafaz istawa alal arsh. Allah beristiwa di atas arsy. Jangan kita katakan Allah ada pada tempat. Fala natrukul alfadha syar'iyyata, maka kita tidak boleh meninggalkan lafaz-lafaz syar'iyyah, wa nadhhabu ila al-alfadil bid'iyah, dan kita pergi menuju kepada lafaz-lafaz yang bid'ah. Allati tahtamilul haqq wal batila, yang mengandung makna yang hak dan juga mengandung makna yang batil. Fala yanbaghi mithlu hadza, maka enggak boleh ya, patut yang seperti ini, khassatan, terlebih lagi terkhusus fi masailil i'tiqad, dalam masalah i'tiqad. Jadi dalam bab masalah akidah ya akhi, nama-nama, sifat-sifat Allah, sampai lafaz-lafaz yang enggak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah saja, Ahlus Sunnah enggak mau pakai. Makan, jihah, termasuk nanti apa? Jisim, jismun. Karena nanti ada tuduhan yang diarahkan kepada Ahlus Sunnah bahwa Ahlus Sunnah mujassimah, katanya. Menjisimkan Allah. Loh. Nah, ini harus diluruskan. Apa yang Anda maksud dengan jisim apa? Karena ini lafaz juga global. Jadi sampai dalam urusan mengungkapkan lafaz-lafaz saja terkait Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Kalau ada nas, kita pakai lafaz yang ada di nas itu. Enggak usah pakai bahasa-bahasa yang global, apalagi memiliki makna yang batil jelas-jelas, ya nggak boleh. Ya seperti sebagian dai ya, ada sebagian dai yang mengatakan Allah maha keren. Ini la ilaha illallah, ini lafaz dari mana ini maha keren ini? Ya, datang dari mana lafaz-lafaz yang sebenarnya? Orang lafaz yang masih mengandung makna yang yang hak dan batil aja dihindari, apalagi ini makna yang atau lafaz yang tidak menunjukkan pengagungan, pemuliaan kepada Allah Jalla fi'ala. Ya. Nauzubillah. Ada lagi Allah Maha Asyik. La ilaha illallah. Ini apa maksudnya? Enggak boleh.
Menggunakan lafaz-lafaz. Jadi kalau ada lafaz yang ada dari nas, gunakan nas. Istiwa 'alal 'arsy. Fakullama kana ta'biruka ya talibal ilmi. Maka setiap pengungkapanmu wahai penuntut ilmu anil masailil aqadiyati terkait dengan masalah-masalah akidah bi alfadin nususi menggunakan lafaz-lafaz yang ada nasnya baik Al-Qur'an ataupun sunnah yang kita pakai istilah penggunaan lafaz, penggunaan istilah-istilah yang kita gunakan adalah yang ada nasnya, ada dalilnya. Kullama kana aula, maka itu yang jauh lebih utama. Wa adalla alal makna, dan dia jauh lebih menunjukkan pada makna yang benar. Wa ab'ada anit tabi'ati wal mudakhalat, dan dia jauh dari apa? Konsekuensi-konsekuensi yang buruk. Ya. Wal mudakhalati, dan apa? Intervensi-intervensi dari makna yang buruk. Yang jelas dia lebih jauh dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk, yang jelek. Dimaksudkan yang jelek, nggak bisa. Karena makanya lafaz-lafaz ini kaidah Ahlus Sunnah, perhatikan. Lafaz-lafaz yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah itu adalah lafaz-lafaz terkait apalagi masalah akidah, masalah nama dan sifat Allah. Itu adalah lafaz-lafaz yang menunjukkan terhadap makna jauh lebih tepat dibandingkan lafaz yang kita pilih sendiri. Ini bicara tadi tentang lafaz-lafaz tadi. Ya karena jauh dari apa tadi? Konsekuensi-konsekuensi dan intervensi allati tufsidul haqqa, yang bisa merusak kebenaran. Wa tukaddiruhu, yang bisa membuat keruh kebenaran. Artinya maknanya jadi malah tidak jelas. Ya tadi tempat, arah, itu malah namanya jadi nggak jelas. Atau bahkan sebagian mereka jadi menolak Allah ada tanpa tempat. Itu dalam rangka menolak istiwa. Maka mereka mengatakan Allahu mawjudun bila makan. Itu dalam rangka menolak apa? Menolak istiwa. Ya. Ya maka kalau memang mereka mengatakan tempat ini yang dimaksud adalah menolak istiwa, jelas ini makna yang batil. Ya. Makna yang batil. Sebagaimana tadi kita sudah katakan bahwa Allah diliputi aras, ya, dibatasi ruang geraknya oleh aras. Ya, itu kan pemikirannya mereka. Kalau Allah di aras berarti Allah diliputi aras, Allah dibatasi ruang geraknya. Aras lebih besar kan daripada Allah. Nggak mungkin masa Allahnya yang lebih besar daripada aras. Nah, ini lihat bagaimana mereka membuat utruhah, hipotesa-hipotesa, yang lalu kemudian habis itu mereka simpulkan, oh berarti nggak boleh istiwa diartikan bersemayam atau berada di atas aras, tinggi di atas aras. Ya. Tapi diartikan apa? Menguasai. Lihat. Akhirnya kemudian mereka membuat kaidah untuk menolak istiwa. Allahu mawjudun bila makan, kata mereka. Allah ada tanpa tempat. Ya. Ayolah ikhwah, azakumullah. Ya, kita cukupkan dulu nih dengan sampai contoh yang kedua. Contoh yang ketiga nanti tentang al-jism, jisim ya. Nah, ini mungkin nanti terkait tuduhan sebagian ahlul bid'ah kepada ahlus sunnah dengan menuduh ahlus sunnah mujassimah. Ya. Gitu. Berfisik katanya. Mujassam. Nah, itu ya. Ini istilah-istilah yang oleh para ulama diperinci penggunaannya. Boleh nggak lafaz-lafaz kayak gini dipakai, digunakan? Ini malah ada, ya mungkin sebagian antum pernah lihat videonya juga ya. Ya, sebagian orang yang menolak makna istiwa karena tadi mujassam katanya. Berfisik, bertempat, dan seterusnya lah. Ini adalah merupakan bahasanya jampi-jampinya ahlul bid'ah dalam menolak sifat-sifat Allah. Mantra-mantra ahlul bid'ah yang disebarkan dalam rangka untuk apa? Menolak sifat-sifat Allah. Termasuk tadi menuduh ahlus sunnah dengan mujassimah, menyatakan Allah berfisik, bertempat. Ya. Wahadha jahlun minhum. Ini datang dari kebodohan mereka. Ya, terhadap qawaid ahli sunnah wal jamaah, kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka
kita jangan mau terjebak juga kalau misalnya dipancing-pancing. Jadi kalau begitu Allah ada dengan tempat gitu, di satu tempat. Kadang-kadang orang bertanya, kalau Allah beristiwa di arsy berarti Allah ada pada satu tempat dong. Ya, tanya, yang Anda maksudkan tempat apa? Ya, yang dia maksudkan tempat apa? Berada pada satu tempat apa maksudnya? Coba dia suruh jelaskan. Apa definisi tempat? Lalu balik kita tanya lagi sama dia. Arsy menurut Anda tempat? Ya, batasannya panjang berapa, lebarnya berapa, tinggi berapa, volumenya berapa? Ya jawab nggak tahu ya. Kalau dia nggak tahu tentang arsy dengan arsy makhluk, bagaimana kemudian dia menanyakan tentang Allah, bagaimana istiwanya? La ilaha illallah. Naam. Ya, ini ada ikhwah kita yang pamit mau sahur dulu karena belum sahur, karena ini yang ikut kajian dari Uni Emirat, jadi di sana baru mau subuh ya. Kalau di kita udah siang, udah lewat sahurnya. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Tadi contoh yang terakhir dijelaskan ada 3 pengungkapan ahlul bid'ah. Yang pertama, Allah berada pada satu tempat global. Ini saya ulangi lagi ya. Ini kalau yang dimaksud perkataan Allah berada pada satu tempat, ini kan ungkapan global. Apa artinya? Kalau yang dimaksud Allah berada pada tempat-tempat yang rendah, maka jelas ini kita tolak. Itu makna pertama. Makna yang kedua, Allah ada di tempat yang tinggi, tapi dikelilingi oleh makhluk. Sehingga terbatas ruang geraknya oleh Allah, ruang geraknya Allah dibatasi oleh ruang geraknya makhluk. Ini juga batil, makna yang batil, kita tidak terima. Yang ketiga, Allah tinggi, maha tinggi dari semua makhluknya. Jadi nggak lagi dibatasi, nggak lagi diliputi oleh makhluk, nggak lagi dikelilingi oleh makhluk. Itu yang ketiga. Dan itu yang benar, itu makna yang benar. Nah, itu yang dimaksudkan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu maksudnya istiwa di atas arsy, yang itu yang makna ketiga. Nah, maka kita ketika ingin mengungkapkan bahwa Allah berada di atas arsy, ya katakan aja Allah istiwa di atas arsy. Tidak mengatakan Allah berada pada satu tempat, karena redaksi itu, perkataan Allah berada pada satu tempat mengandung salah satu dari 3 makna yang tadi kita sebutkan. Ya, makna yang pertama, Allah berada di tempat yang rendah, dan ini pasti batil. Makna yang kedua, Allah berada di tempat yang tinggi, tapi dikelilingi oleh makhluk sehingga ruang gerak Allah terbatas oleh makhluk. Ini juga makna yang batil. Yang ketiga, yaitu bahwa Allah berada di tempat tinggi dan tidak diliputi oleh makhluk, tidak dikelilingi oleh makhluk. Ini makna yang hak. Tetapi kita nggak perlu menggunakan redaksi Allah berada pada tempat. Langsung Allah di atas arsy. Atau fis sama, di atas langit. Ya, artinya bahwa kita untuk mengungkapkan terkait dengan sifat-sifat Allah, gunakan redaksi lafaz yang sudah ada datang nasnya, yang sudah datang dalilnya. Jangan menggunakan redaksi atau lafaz yang datang dari kita sendiri. Karena kalau datang dari kita sendiri lafaznya, redaksinya, atau tadi mengikuti lafaz-lafaz yang sudah disebutkan oleh ahlul bid'ah tadi, ya, maka nanti menjadi global, maknanya nggak jelas. Dan kita tidak diperkenankan menggunakan redaksi-redaksi yang seperti itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.